Dulu di SMP tuh 2 tahun Ustaz, alhamdulillah. 30 juz tuh 2 tahun. Alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah Patang dari Kabupaten Solok Selatan bagi kami bonus untuk pergi umroh Ustaz. Oh, jadi tinggalnya di Damasraya sana, tapi dia bonus oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan, pai umroh. Jadi lah umroh Mika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak-sanak sadonyo bertemu lagi bersama saya Joni Kamdodi dalam acara kita, acara kesayangan kita yaitu Otabone. Jadi Otabone ini mengangkat sosok-sosok inspirasi dan penuh motivasi khususnya generasi muda Minangkabau dan kita sampaikan dalam bahasa Minang. Dan alhamdulillah untuk episode pertama kita akan berbincang-bincang dengan seorang sosok yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan insya Allah memotivasi kita khususnya generasi muda Minangkabau. Please welcome Rahmi. Assalamualaikum Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, jadi Rahmi sana salah seorang hafiz Al-Quran 30 juz. Jadi kita akan korek hari ini lebih dalam tentang sosok beliau, perjuangan beliau, dan apa-apa yang beliau lakukan untuk menjadi seorang hafizah. Mudah-mudahan konten ko bermanfaat bagi dunsana-dunsana di manapun berada. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Oke, Rahmi, nama lengkap sana siapa? Nama lengkap Rahmi Novira Putri Ustaz. Rahmi Novira Putri. Itu apa latar belakangnya ayah atau ibu bagi nama itu? Pernah enggak ditanya itu? Latar belakangnya bagi nama tuh Rahmi itu nama artinya itu penyayang. Itu kalau Novira November, Ramadan, Ra itu Ramadan, Putri itu anak perempuan. Oh, Itu jadi sih, Ustaz. anak padusi dan lahir di bulan Ramadan yang diharapkan penuh kasih sayang. Kira-kira itu mana? Ya. Nah, mantap kok. Rahmi kini aktivitas apa? Kuliah, karajo, masih sekolah atau ah? Masih kuliah Ustaz. Kuliah ya. Di mana tuh? Di Unan Ustaz. Wah, tuh. Universitas Andalas. Anak-anak Unan kau wajib subscribe kok. Nah, ini kawan-kawan dari satu alma mater kan. Semester berapa ini? Semester 3 Ustaz. Semester 3, alhamdulillah. Jurusan apa tuh? Kedokteran Ustaz. Oh, Masya Allah, kedokteran sana. Jadi bagi ibu-ibu apa-apa yang ingin punya anak hafal Al-Quran, jangan khawatir loh itu. Hafal Al-Quran tuh akan mau urus surau cuma saja. Enggak, aku buktinya. Hafal Al-Quran dan beliau kini kuliah di kedokteran Universitas Andalas Padang. Rahmi berapa umur kini? Nak gano 20 Ustaz. Nak ganok kau mau genap ya. Iya. Hampir cukup ya. Hampir 20 tahun. Iya. Rahmi kan Rahmi ko seorang hafizah. Kemudian coba jenjang pendidikan dulu di mana? Mulai dari SD atau TK ada nak? Lain Ustaz. Di mana TK dulu? TK 2 Ustaz, SD 2, SMP C, SMA 2. Wah, kok petualang kau ya? Hafizah petualang. Lahir di mana? Lahir di Solok Selatan. Oh, di Solok Selatan. Orang Kampung Ambo sana. Solok Selatan. Jadi lahir di Solok Selatan di Sangir Batanghari ya? Iya. Sangir Batanghari. Kemudian TK di mana? TK pertama di Solo. Pertama di Pulau tuh pindah ke Solo. Pulau mana kok? Pulau Punjong kok. Pulau Punjong Damasraya. Iya. Kemudian pindah ke Solo. Ya, di Solo SD 5 tahun tuh setahun pindah lo ke Damasraya Lia. Berarti kelas 1 sampai kelas 5 di Solo. Iya. Kelas 6 pindah ke Damasraya Lia. Iya. Kok bisa pindah-pindah mau itu? Dari apa? Oh, apa dek tugas ya? Iya. Jadi ayah beliau ini seorang ustadz juga seorang pegawai negeri sipil di sana sehingga ikut kemanapun orang tua tugas itu ya. Iya Ustaz. Ya sanawiyah Di Padang Ustaz. di mana tuh? Di Arisalah. Oh, Pondok Pesantren Arisalah yang dibuat turun ya? Iya, Ustaz. Arisalah ya. Kemudian di Arisalah itulah mulai menghafal Quran atau di mana? Sebelum itu lah mulai juga? Enggak, iya di Arisalah tuh Ustaz. Insyaallah. Di Arisalah lah mulai menghafal Quran ya. Coba apa sih yang membuat Rahmi termotivasi untuk menghafal Al-Quran? Nah. Yang membuat motivasi menghafal Quran tuh pertama tuh orang tua Ustaz. Soalnya awak sebagai anak gitu kan Ustaz. Jadi ndak banyak yang bisa awak lakukan untuk orang tua gitu Ustaz. Jadi
sebagai motivasi kami nak membuat kedua orang tua kami itu masuk ke surga gitu Ustaz. Tuh bisa makin mahkota ke dua orang tua kami. Masya Allah. Tuh semangat kami jadinya untuk menghafal Quran gitu Ustaz. Nah, jadi itu adik-adik, para pelajar, para mahasiswa, kebahagiaan terbesar orang tua itu kalau anaknya jadi penghafal Al-Quran, karena memang wak pendengar-dengar lo kalau yang hafal Quran ko nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Jadi itu motivasi awal Rahmi untuk menghafal Quran. 30 juz tuh nih hafal. Insya Allah Ustaz. Nah, alhamdulillah sana 30 juz 104 balik sore dilalap oleh seorang Rahmi. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Bara lama waktu itu nih. Dulu di SMP itu 2 tahun Ustaz, alhamdulillah. 30 juz tuh 2 tahun. Alhamdulillah ya Ustaz. Tuh pangan tuh makan Quran gua aja gitu gua. Oh, nak dapat udah kami di rumah gua ada sana. Ya, pokoknya inspirasinya gitu. Enggak mau makan Ustaz, tapi hafal juga kita. Target atau Bertarget. Sebenarnya target di salah tuh 3 tahun tuh 5 juz Ustaz, tapi ini nak ngambil kelas khususnya gitu Ustaz. Oh gitu. Iya. Jadi ada yang sifatnya reguler, ada yang khusus. Kalau yang regulernya targetnya dalam 3 tahun tuh minimal 5 juz. Iya. Kalau misalkan ada siswa tuh yang ndak selesai 5 juz dalam 3 tahun tuh apa tuh? Setiap 2 minggu tuh ada kunjungan Ustaz. Jadi kalau ndak sampai target tuh ndak kunjungan ke orang tua udah gitu Ustaz. Oh gitu. Iya. Oh jadi semangat lah nak. Jadi kunjungan orang tua kok syaratnya anaknya mesti memenuhi target. Iya, setiap minggu ada targetnya gitu. Jadi kalau anaknya ulun tercapai target, orang tuanya ndak boleh kunjungan dah. Maka kalau ingin basobok orang tua, mesti tercapai target. Iya. Mantap ke sana. Metode modiko ibu-ibu yang di rumah bisa lo buat target pada itu tuh. Lagi anak-anak target mungkin 3 ayat 4 ayat sehari, kalau udah apal potong piti lanjut. Jadi 2 tahun tuh 30 juz ya. Rahmi masuk kelas khusus. Iya. Maksudnya kelas khusus kok apa? Kelas khusus tuh untuk anak-anak yang dari SD lah punya hafalan sana Ustaz. Tapi kami dek baru menghafal Ustaz, atau kami coba-coba menghafal, habis itu masuknya Ustaz satu ke kelas khusus Ustaz. Oh, jadi awalnya kelas khusus itu untuk siswa yang memang dari waktunya SD, nyolah punya modal hafalan. Iya. Tapi karena Rahmi sungguh-sungguh, akhirnya bisa menyamai kawan-kawan tuh mungkin ya, sehingga dimasukkan ke kelas khusus tuh. Apa target kelas khusus tuh? Target kelas khusus tuh 10 juz 3 tahun tuh. 10 juz 3 tapi tahun. Tapi boleh labiah. Oh, tapi boleh labiah. Dan alhamdulillah awak masuk dengan labiahnya ya. Alhamdulillah. Malah dalam 2 tahun bisa 30 juz di sana. Oke, kira-kira faktor yang paling utama dalam menghafal Al-Quran ku apa nih? Faktor penunjang yang utama mana untuk bisa capek hafal, kemudian lama bertahannya. Kan ada orang yang capek hafalnya, sakancang tuh lupa lihat gitu kan. Nah, kira-kira apa? Yang pertama sih jago niat Ustaz. Jago niat untuk apa menghafal tuh sebenarnya orang tua tuh motivasi gitu Ustaz. Yang sebenarnya awak cari itu ridho Allah saja Ustaz gitu. Masya Allah. Yang awak kaja tuh cuman ridho Allah saja. Jadi pas awak maleh menghafal Quran tuh tiba maleh awak tuh awak balik semangat lah untuk mengingat niat awak yang awal tuh gitu Ustaz. Jadi niat yang lurus kok kuncinya ya. Kadang kan ada orang mungkin jadi juara iko ikut kompetisi ko wisuda lah gitu ya. Jadi kalau niat ko ndak lurus ko bisa mematahkan semangat rupanya ya. Di niatnya semata-mata mencari ridho Allah ya. Apa lagi faktor lain? Niat yang lurus apa lagi? Niat tuh tadi motivasi yang kadang tuh orang tua. Orang tua gitu. Mbak Rahmi misalkan pastilah ada masa-masa jenuh menghafal tuh pasti ada tuh. Masa-masa malih tuh. Nah, ketika datang masa malih tuh, caranya menyemangati diri. Mungkin kalau awak dulu kan picang mato itu tuh bayang wajah orang gaya. Kalau Rahmi Kalau Rahmi kalau tiba malih itu yo malih lu lagi waktu untuk diri awak gitu sana. Tuh ndak lo terlalu forsir diri awak doh gitu sana. Tuh sudah tuh balik was semangat lah tuh inget wajah orang tua kayak Ustaz tadi. Tuh inget perjuangan orang tua awak bisa sampai siko gitu sana. Aku bikin merinding ke sana. Dia kalau malih kok, agiana ruang untuk malih itu selalu dilawat dulu kita. Tapi because setelah itu up balik ya, bangkit balik itu. Jadi ya namanya hati turun nanya ya. Kalau metode yang diterapkan ya, kalau faktor penunjangnya niat yang lurus, kemudian semangat orang tua. Kalau yang metode yang dilakukan misalkan barayat sehari itu, apa caranya?
Pertama tuh tetapkan target Ustaz. Misalnya targetnya sebulan tuh sajus misalnya. Ustaz. Oh jadi target gadangnya Iya, dulu ya? target kadang, target per bulan, per tahun gitu Ustaz. Nah, per hari sampai bisa sehari itu wak kalkulasikan bara waktu wak untuk menghafal berhalaman gitu Ustaz. Nah, rinci-rincian di karate itu bisa lakukan gitu Ustaz. Oh gitu. Jadi misalkan setahun tuh target 10 juz. Maka 10 juz kok dibagi 365 hari gitu ya. Iya. Berarti sekian sehari gitu. Oh. Ayo bisa ditiru tuh sana. Terutama pak-pak ibu-ibu yang ingin punya anak hafiz atau hafizah. Tuh disimak tuh. Jadi bukan ketika taragak banyak, apa banyak. Ketika seketik, pas seketik. Ketika indah, aperai sama sekali. Kan tak itu nak. Jadi ada konsistensi ya. Walaupun seketik tapi terukur gitu. Kalau waktu yang paling pas untuk menghafal itu bila nih? Kalau kami dulu kecek guru kami itu sebelum subuh Ustaz tuh paling rancak bana Ustaz. Artinya baru jago lalok kah? Enggak, berasih-berasih lu sudah tuh sholat dulu, sudah sholat tuh baru menghafal. Oh gitu ya. Iya. Jadi awak pernah baca buku ya di sana. Orang baru bangun tidur tuh macam galih kosong. Jadi memorinya kok udah isi deh. Sehingga ketika bangun, kemudian berwudu, sholat, habis sholat tuh menghafal, itu lebih capek daya tangkapnya. Iya begitu ya. Iya. Banyak orangnya ngafal kok tengah malamnya menjalankan lalu memorinya lah penuh sehingga nanti dihafal malam itu besok pagi lupa lo balik. Jadi kok tips dari Rahmi kalau bisa menghafal Quran itu pagi sebelum subuh. Maka kalau ingin jadi penghafal Quran tapi jago tinggi hari itu tidak bisa terus sana. Tuh, bisa sana. Jadi pagi ya. Kalau pengulangan bilo kan apa istilahnya itu murajaah ya? Iya, murajaah. Mau ulangnya kalau lah misalnya target sehari itu salaman misalnya. Itu kalau lah selesai zuhur atau enggak asar itu maghrib mau ulang lagi gitu Ustaz. Yang salaman yang hafal tadi tuh. Bilo para jalan lain bilo makan gitu. Sana bisa Ustaz kalau duluan Al-Qur'an ku mah yang lain tuh mah ikut Ustaz. Wah, catat di sana. Kalau duluan Al-Qur'an itu pekerjaan yang lain tuh mah ikut. Jadi pokoknya pandai-pandai awak sih ngatur waktu gitu ya. Kalau murajaah paling acak berarti sudah maghrib? Iya, sudah maghrib, isya. Maghrib ke isya ya? Iya, sudah isya ya. Itu metode murajaahnya atau pengulangannya itu surang saja? Atau memang ada kawan yang menyimak atau guru atau apa? Kadang-kadang kalau ada yang nyimaan, disimaan Ustaz. Kalau surang. Kalau surang kok batu kecap batu surang. Iya, tapi yang pakai guru sana. Iya. Jadi serancaknya kalau mengulang hafalan tuh rancaknya ada yang menyimaan ya, sehingga ada yang menilai tentang hafalan awak. Ya. Kemudian kan 2 tahun tadi tuh, 2 tahun 30 juz. Kini kok hari-hari Rami mengulang hafalan tuh enggak taruh? Insyaallah Ustaz, tanggung jawab sampai mati. Tanggung jawab sampai mati. Karena banyak juga orang menghafal Quran kok, termasuk ambo menghafal Quran kok sudah apa tuh tinggalan sih lah kita. Anak ulang-ulang. Jadi metode itu kan 30 juz tuh. Setiap hari mengulang bara sehari mengulang tuh. Pakai target Ustaz. Kalau kami targetnya sehari itu 5 atau 3 juz Ustaz. 5 atau 3 juz? Insyaallah. Kalau awak nak isah kerajo di sana. 3 juz tuh. 5 juz tuh berarti 50 lembar 100 halaman di sana. Nah, kalau 3 juz ya 30 lembar. Berarti sekitar 60 halaman. Sehari itu mi mau ulangnya itu beko pakai mushaf kah atau enggak pakai mushaf? Mau ulang enggak pakai mushaf Ustaz. Tapi Pakai kalau mushaf, ragu tuh mencari mushaf. Oh gitu. Kalau awak PD kiranya salah? Awak PD kau baik kecewa betul lah kau kiranya salah itu. Atau disimak enggak di amma atau di ayah kadang-kadang? Iya, kadang-kadang lain disimpan di apa. Kadang-kadang dengan murotal tuh kalau ada yang salah tuh langsung gitu Ustaz. Oh, jadi maksudnya didanga murotal mungkin MP3 di YouTube atau di apa gitu ya? Di kaset. Kemudian kalau berbeda jawab berarti salah waktu iya, itu. Salah berarti. Nah, jadi iko yo bana-bana otabone ko sana, ko yo sangat bermanfaat ko. Maka kepada orang sana sadonyo jangan tonton video ko sekali-sekali sana sampai habis. Rami, berarti kini stay di Padang. Iya, tapi kalau kini lah daring tuh di rumah Ustaz. Nah, kini daring kan di corona. Kalau maksudnya dalam situasi normal berarti kan di Padang kan? Iya. Kos. Iya, mangkos Ustaz. Apa sih privilege atau keistimewaan yang didapatkan menjadi seorang hafizah? Banyak Ustaz. Banyak? Iya, banyak. Nggak usah nyak-nyak 3 salah. Pertama mungkin
masuk ke kedokteran tuh setelah tuh karena Quran los Ustaz. Nah, baca cerita itu. Ceritanya alhamdulillah mi di sekolah tuh dapet kuota SN nama Ustaz, senam PTN yang undangan tuh Mas Ustaz. Semacam PMDK gitu. Iya, PMDK dulu namanya. Tuh sudah tuh kami masuklah sertifikat tahfiz kami yang IPMTQ itu Ustaz. Tuh alhamdulillah baca di undang tuh undang kami untuk tes deh. Sudah tuh baru lulus gitu Ustaz. DE kok apa kok? Deknyo. Di undang tuh. Iya. Jadi serius sana go nyo namo saya tahu nih sana. Di kok ndak interview tingkat tinggi loh. Kok otak santai tapi insyaallah bermanfaat. Jadi kan ini banyak ikut lomba tuh. Kemudian dapat sertifikat itu dilampirkan dalam proses pendaftaran. Kemudian misalnya baca di orang kampus tuh di pihak kampus kemudian diundangnya di tesnya. Yo lain ndak sertifikat saja yang punya gitu kan itu. Itu dapat beasiswa. Enggak, Ustaz. Tuh banyak yang ikut tes yang tahfiz tuh, Ustaz. Banyak yang masukan sertifikat tahfiz tuh yang teman-teman yang dari Indonesia tuh, Mas Ustaz. Tuh yang se-Indonesia kok? Iya lah, Ustaz. Masuk UNAN. Oh, gitu. UNAN kok, iya. Banyak loh yang minat, Ustaz tuh, apalagi kedokteran tuh banyak yang masukan sertifikat gitu, Ustaz. Tuh alhamdulillah lah. Berdua kami yang lulus, Ustaz. Tanpa tes. Maksudnya enggak ada tes reguler, cuman dites kemampuan tahfiznya gitu kan. Kemudian langsung diterima di kedokteran UNAN. Itu adik-adik nan salam mau mengecian payah masuk ke kedokteran segala macam. Kunci cie senyajan malih. Rupanya kini orang hafal Al-Qur'an itu gampang untuk masuk kedokteran gitu. Dokter solehah, nyuntik-nyuntik pasien besok sambil ngaji kan. Masya Allah. Oke, Mi. Jadi setelah masuk ke UNAN, kemudian masih aktif enggak di tahfiz? Misalkan di kampus mungkin kok ada apa? Kalau misalnya ada lomba-lomba atau enggak organisasi Islam tuh masih aktif kami. Ada yang program tahfiznya tuh di kampus, misalkan kok kelompok studi mahasiswanya atau apa? Ada Ustaz. Ada ya? Tuh jadi tuh, jadi trainer. Jadi mahasiswa Ustaz. Sama-sama belajar saya. Iya, sama-sama belajar. Oke. Apa prestasi Mi di bidang tahfiz yang lah pernah Mi capai? Dari yang paling bawah lo levelnya. Lomba MTQ dari 5 juz, 10, 20, 30. Itu levelnya jorong, kecamatan atau kabupaten? Dari kabupaten ada, dari kota ada, dari provinsi ada. Nah provinsi ya? Di provinsi dulu prestasi tertinggi di level apa? Di provinsi Ustaz. Juara enggak? Alhamdulillah. Juara berapa? Juara 1 Ustaz. Juara 1 provinsi Sumbar. Iya. Jadi sana orang yang duduk samping ambo gini kok, ikolah pernah juara 1 hafiz se-provinsi Sumatera Barat. Itu. Maka sanak-sanak yang di rantau pun wajib untuk menonton untuk jadi motivasi bagi anak-anak kita di rumah. Ya walaupun tadi kami menyampaikan niatnya pertama mencari ridho Allah, kemudian membahagiakan orang tua, tentu di balik perjalanan itu tetap ada reward kan, penghargaan gitu. Apa penghargaan yang pernah Mi terima dari sebagai seorang hafizah? Dari pemerintah dulu. Dari pemerintah, alhamdulillah Batang dari Kabupaten Solok Selatan bagi kami bonus untuk pergi umroh Ustaz. Jadi tinggalnya di Damasraya sana, tapi dia bonus oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan pergi umroh. Jadi lah umroh Mi kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang banyak jalan di Allah ya untuk umroh gratis tuh. Yes, itu dibiayai biaya umrohnya saja atau berikut dengan uang sakunya? Kadang tuh udah lanjut di Makkah nak. Iya ada uang saku Ustaz. Uang sakunya ya. Berapa orang tuh? Surang awak saja tau? Ya kebetulan yang dari Kabupaten Solok Selatan tuh berdua yang juaranya Ustaz. Jadi banyak bonusnya gitu Ustaz. Oh jadi waktu Mi di provinsi itu mewakili Kabupaten Solok Selatan? Ya. Bukan mewakili Damasraya? Enggak Ustaz. Tapi kan tinggal Damasraya wah. Iya. Kok mau minta maaf kok sana agak sensitif sih di Damasraya Mi ndak mau ikut atau Mi ndak diajak? Ya, Ami ikut dari Kabupaten Solok Selatan tuh dari kecamatan Ustaz. Oh, jadi memang dari bawahnya awal, dulu. Ya, Ami ikut. Tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi itu
di Solo Selatan ya. Kabupaten Damastraya kok alun lah gitu sana. Oh, Ya pas gitu. provinsi so nyambi tuh kami saged ke orang yang Solo Selatan. Iya, 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 iya. Mungkin jadi meskipun mungkin ada penawaran dari Damastraya atau dari Kota Padang atau dari tempat lain, tapi karena memang dari awalnya Rahmi lah mengikuti lomba-lomba di atas nama Solo Selatan sehingga sampai provinsi pun atas nama Solo Selatan ya. Apa boleh selain umroh yang pernah dapat? Uang saku kayak itu ya Ustaz. Jadi kalau PP lomba tuh kok dia uang saku Iya. gitu ya. Banyak tabungan tuh. Banyak lah abi. Banyak lebih ya. Alhamdulillah. Rami berapa orang dia kakak? 5 Ustaz. Jami 5. Ini paling tua nomor 2 tau? Paling tua. Paling tua. Jadi sebagai sulung gak kakak tertua di rumah. Apa pesan yang acok mi sampaikan ke adik-adik dalam konteks supaya mereka kok termotivasi lah menghafal Quran mode uninya kan? Ya, Ami sebagai kakak di rumah kok, Ami acok mendorong adik-adik Ami itu untuk menghafal Quran tarawih gitu Ustaz. Soalnya harus membalih jasa orang tua ama japa gitu Ustaz. Tuh sudah tuh tiap hari Ami ada loh program menghafal Quran gitu Ustaz. Mulai dari juz sama, juz 1 sampai ke teh gitu Ustaz. Jadi adik-adik lah ada yang mulai ngafal kok? Lai alhamdulillah. Yang paling banyak ini hafalannya yang nomor berapa? Yang nomor 2 mungkin Ustaz. Siapa namanya? Rahma. Perusi. Iya. Mau orangnya? Ada orangnya kok? Yuk, bilang. Pemalunya? Salah. Gitu. Jadi 800 hafalannya tuh? Yuk, pernah ngafal di pesantren lu sih Ustaz. Alah 10 juz. Alun sih, tapi masih 3 juz. Itu sana. Jadi kakaknya 30 juz, adiknya pun kini lah mulai 3 juz. Ini kalau misalkan kini panggil ama atau ama sih? Ama. Ama apa gitu? Iya. Kalau ada ama jo apa gitu, apa yang ingin disampaikan ke ama jo apa gini? Oh. Kalau untuk ama, terima kasih Ma telah melahirkan Akak, telah mengandung, menyusui, menyapih, membesarkan Akak sehingga bisa tumbuh menjadi dewasa seperti sekarang. Akak insya Allah akan selalu bertahan untuk menjaga hafalan Akak ini, untuk memberikan mahkota kepada ama di akhirat kelak. Untuk apa? Terima kasih telah bersusah payah membanting tulang untuk mencari nafkah sehingga kami bisa berkecukupan yang baik. Alhamdulillah, semoga hafalan Akak ini bisa diridhai oleh Allah dan juga bisa menjadi asbab untuk orang tua Akak masuk surga. Amin. Jadi kalau di rumah manggil dirinya Kak ya? Iya. Karena tertua ya? Iya, tertua. Terakhir Komia, sebelum buat closing kan, kalau ada orang tua yang ingin anaknya jadi penghafal Al-Quran, tapi anaknya kok masih kurang kemauan, apa yang harus dilakukan orang tuanya kok? Pertama orang tua itu harus bekerja sama lah Ustaz. Bekerja sama. Caranya supaya anak-anak itu menjadi penghafal Quran gitu sana. Sudah tuh kalau bekerja sama tuh dicanangkan lah program-program untuk anak-anak tuh cara anak-anak supaya kondusif gitu menghafal Quran gitu Ustaz. Misalnya dimasukkanlah ke sekolah-sekolah tahfiz atau enggak sekolah yang swasta tapi ada tahfiznya gitu Ustaz. Sudah tuh komitmen lo antara orang tua dan anak tuh saling menghafal lo gitu. Karena nak menjadi keluarga Allah di muka bumi gitu kan Ustaz. Jadi harus sama-sama berusaha gitu Ustaz. Tuh ibu-ibu apa-apa. Jadi kalau nak menyuruh anak ngafal, kiranya tidak cukup anak aja disuruh Jawa awak ikut ngafal gitu ya. Jadi kalau orang tuanya lah mulai ngafal, walaupun beko mungkin hafalan orang tuanya itu tidak sabara, tapi karena ikut terjun terlibat sehingga anak-anaknya pun bersemangat gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang kini sedang menghafal Quran entah itu di pesantren ataupun umum, apa pesan Mi? Untuk adik-adik, teman-teman dan kakak-kakak yang sedang menghafal Al-Quran baik itu di pesantren atau di sekolah umum, tetaplah menghafal karena menghafal Al-Quran itu adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan untuk pemuda-pemuda di muka bumi ini. Karena
menghafal Quran itu adalah perniagaan dengan Allah yang tidak ada batasnya. Jadi ketika seorang memilih menjadi penghafal Quran, maka seorang tersebut dia telah memilih menjadi keluarga Allah di muka bumi dan juga menjadi khalifah yang senantiasa menjaga kalamnya sehingga nama Allah di muka bumi tersebut selalu tegak. Wah, sana. Walaupun bahasa Minang channel ko sana, tapi nyo gak payah sa Minang sana. Indonesia sana. Statement terakhir mi, kiro-kiro cito-cito mi ke depan apa? Harapan tentang hidup mi ke depan gitu. Cita-cita mi semoga kami bisa menjadi dokter yang baik, yang solehah, Amin. yang bisa menjaga hafalan. Amin. Terus kami juga amin yo membuat rumah tahfiz lo, membuat sekolah tahfiz yo. Terus amin nak membuat rumah sakit yang gratis lo, tuh ada yang menghafal Quran, gitu-gitu lah sana. Jadi mimpinya kok sana punya rumah sakit minimal klinik ya, Iya. klinik gratis mungkin untuk fakir miskin. Di sampingnya ada rumah tahfiz. Kok kalau di situ kalau ada para dermawan, para hartawan yang mendengar video kok, maka ikut ladang amal kok. Boleh kita berkolaborasi bekerja sama. Oke sana, itulah obrolan santai kita siang kini otabone kita. Mudah-mudahan video ko ada manfaat untuk kita bersama. Dan untuk Rahmi terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan hafalannya terjaga, bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Kemudian kuliahnya lancar-lancar, berhasil lulus menjadi dokter yang solehah. Amin. Dan tercapai semua cita-citanya. Oke lah sana, mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa wawancarai sosok yang lain yang ada di ranah Minang Tacinto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.